Isra dari 99 sampai 101. Awalam yarau, apakah mereka tidak tahu? Annallaha, sesungguhnya Allah, alladzi, ialah Allah, khalaqa, yang telah menciptakan, as-samawati, lapisan langit, wal ardo, dan bumi. Qadirun, tentu mampu atau kuasa, ala ayyahluqa mislahum, untuk menciptakan yang semisal itu. Ini ayat berkenaan dengan orang-orang kafir itu nggak percaya bahwa kalau nanti ada kehidupan setelah kehidupan sekarang. Dia bilang pokoknya kalau udah mati ya udah selesai. Gak ada itu surga neraka, itu gak ada. Akhirat gak ada. Wes pokoknya orang kalau udah mati selesai. Wong udah hancur tulangnya, apalagi dinyanyi ini Dalaila ya. Hancur lebur. Lah iya udah hancur tinggal tulang belulang. Apa iya nanti bisa bangun lagi? Kalau di Yasin, tadi baca Yasin enggak ya? Baca. Kan ada ayat wa darabalana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama. Ayat berapa ya? Wes pokoknya Yasin lah, beres lah ya. Pokoknya Yasin. Ayat itu juga sama, menjelaskan bahwa orang-orang ingkar, orang-orang kufur itu nggak percaya bahwa tulang belulang ini bisa hidup. Lah kalau dalam surah Yasin itu dulu ketika Rasulullah membahas bahwa nanti akan ada kehidupan berikutnya, itu ada seorang namanya As bin Wa'il. Kalau mungkin di sini bawa pacul, langsung Rasulullah, yuk mat sini mat. Kalau orang nggak suka kan manggilnya begitu ya. Nah kalau yang suka manggilnya ayo ya Rasul. Kalau nggak suka mat ayo mat sini mat. Langsung dia gali kuburan yang udah tua, yang kemudian ketika ketemu tulang belulang, lah ini loh tulang kayak begini loh, apa ya nanti bisa hidup lagi? Wong udah hancur kayak begini. Apalagi yang mati dimutilasi, palanya di Malang, Jawa Timur, badannya di Bandung, kakinya di Banten, apa ya bisa ketemu lagi? Lah kemudian turun ayat itu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qala, maka orang-orang kafir itu ngomong, man, siapa, yuhyil idhama, yang menghidupkan al-idham. Idham itu tulang belulang. Wa hiya ramim, dan tulang belulang itu udah hancur. Nah, kemudian Allah menjawab melalui Rasulullah, qala, terus ayatnya gimana itu? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Bahwa yang menghidupkan ini, maksudnya tulang-tulang itu, lah yang dulu yang bikin pertama. Diri pertama malah susah yo, dari tanah kok. Lah ini tinggal daur ulang kok. Mosok enggak bisa. Nah, ayat ini juga maksudnya hampir sama begitu. Lah orang-orang kafir itu bilang begini, lah kata kiamat itu kan bumi semuanya hancur. Langit hancur, bumi hancur. Ayatnya Ibu saya yakin apal ya. Apal ya? Kok pada ketawa itu? Oh, al-qari'atu mal-qari'ah. Apal kan ya? Hafal itu apal, pura-pura emang. Wa ma adraka mal qari'ah. Kiamat, apa itu kiamat? Sekali lagi, apa itu kiamat? Yauma yakunun nasu kal
Manusia wis berhamburan mobat mabit gak kaluan. Wa takunul jibalu, gunung-gunung kayak kipas ya kipas apa? Kapas. Lah gunung kok kayak kapas yang diterpa angin mobat mabit hancur. Ayat yang lain ibu ya saya yakin hafal. Idza zulzilatil, hafal aja sampai akhir, hafal aja. Lah itu kan bercerita tentang kiamat, bahwa bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang goyak-goyak, goyak-goyak. Kalau bahasa orang sini goncang-goncang yo. Barat ini diginiin. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Hancur lebur kayak begitu itu. Apa ya nanti bisa utuh lagi? Pertanyaannya orang kafir itu begitu. Makanya di ayat itu awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ardh. Apakah mereka itu enggak tahu bahwa yang menciptakan pertama bumi, langit dan seisinya ini ya Allah. Kalau nanti kiamat dihancurkan, dibikin bagus lagi ya itu lebih mudah bagi Allah. Ayatnya udah pada hafal ya. Cuman kan kayak pompa air yang harus dipancing dulu ya. Saya dulu itu waktu tinggal di desa begitu, pompa air kalau dinyalain itu harus pakai bambu dulu, nah itu baru nyala. Kalau cuma dicetrekin doang, diem cuman. Ayat yang bercerita tentang kiamat saya yakin ibu yang lain hafal kok. Idza waqa'atil, laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah itu kan bercerita tentang kiamat, bahwa bumi seisinya ini hancur sehancur-hancurnya. Lah orang kafir ketika diceritain begitu itu, pikiran mereka, lah kalau udah hancur berarti ya udah nggak bisa kok baik lagi, nggak bisa. Lah kemudian dijawab awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan awalannya dulu, langit dan bumi, tentu qadirun. Qadir itu artinya mampu, kuasa. Ala ayyahluqa mislahum, untuk menciptakan yang semisal dengan itu lagi, atau balik lagi seperti biasa ya cuma tinggal idza arada syai'an ayy. Oh ya pada hafal kok ya. Lah iya, luar biasa. Iya, tapi ya memang harus kayak pompa yang udah ini ya, harus dipancing. Lah kalau Allah menghendaki jadi ya tinggal jadi. Innama amruhu idza arada syai'an. Enggak sulit bagi Allah. Wong Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu enggak ada yang enggak bisa. Qadirun. Allah berkuasa, mampu untuk menciptakan ayyahluqa mislahu. Wa ja'ala lahum ajala, dan Allah menciptakan untuk semua itu ajala, ada masa berlakunya, ada umurnya. Ya kayak kita ini ya, kalau memang belum waktunya, biar diapa-apain ya enggak apa-apa. Tabrak kontainer aja enggak apa-apa. Tapi kalau udah waktunya biar rebahan di rumah, tahu-tahu kaso jatuh, udah jatuh masanya. Loh, saya pernah diceritain temen, dia itu jagain ibunya yang sakit. Malah yang diambil itu temennya itu.
Seumuran saya saat itu sekitar 40 tahunan. Lah ibunya yang udah umur 70-an yang dijagain, malah yang jagain. Padahal dokter katanya, Mas ini ibunya tolong dijaga ya, karena kayaknya prediksi secara medis sudah gak lama lagi. Malah anaknya yang diambil. Dulu tahun 2008 anak saya yang pertama meninggal. Sementara mbah saya saat itu masih hidup. Mbah saya itu sakit dari saya sebelum nikah. Sampai saya punya anak satu masih sakit. Lah ketika dengar buyut, kalau orang Jawa kan buyut ya, anaknya cucu kan buyut. Lah itu mbah saya sampai ngomong itu malaikat salah nyabut tuh ya. Wong saya yang udah sakit bertahun-tahun gak bisa ngapa-ngapain karena udah sepuh banget. Lah buyut saya yang baru umur 1,5 tahun yang gak sakit gak apa kok meninggal. Wong ketentuan itu sudah diciptakan oleh Allah. Di situ ayatnya wa ja'ala lahum ajala. Dan Allah telah menciptakan atau membuat masa berlakunya. Lah bumi ini semuanya ada masa berlakunya. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan kalau memang udah datang ya datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang udah datang masanya nggak bisa maju ya nggak bisa mundur. Biar dijaga dokter spesialis, malah dokternya yang mati kok ya. Dulu di TV itu ada acara konsultasi jantung sehat, Trans TV apa dulu ya. Dokternya masih muda, ganteng. Malah dia yang konsultan jantung kena jantung. Dokter siapa sih dulu pokoknya ada di TV kok. Ya masih muda. Iya pokoknya kalau supaya jantung sehat hindari makan ini, apalagi yang udah di usia di atas gini. Begitu gak lama malah dikabarkan dia yang meninggal, konon katanya karena jantung. Ya wis itu mutlak hak kuasa Allah. Wa ja'ala lahum ajala la raiba fi. Tapi wa abadzalimuna illa kufura. Orang-orang kalau memang udah dalam hatinya ketutup, yo tetep nggak percaya. Dibilangin kayak apa ya wis tetep nggak percaya. Dulu itu saya punya langganan tukang mie ayam. Yo KTP-nya ya Islam, KTP-nya Islam. Tapi nggak pernah sholat. Dia bilang ya ganti itu mati itu enak. Lah kok bisa bilang enak? Nyatanya udah mati gak ada yang balik. Betah di sana. Lah kok bisa begitu? Logikanya gimana? Loh, logikanya dia ini tukang mie ayam. Dia bilang begini, orang kalau berangkat merantau kok nggak enak, pasti balik pulang. Lah kalau enak, yuk betah di situ. Kalau perlu yuk rumah tangga di situ. Lah orang mati nyatanya enak, nyatanya nggak ada yang balik, kata dia. Makanya ngapain ibadah, ngapain jungkir malik kayak gitu, kata dia. Wah orang kayak begini nih susah, dinasihatin didalilin nggak mempan. Akhirnya setahun 2 tahun saya dengar kabar dia lagi nyebrang Bogasari situ dari Pasar Waru ke sono. Gerobaknya itu diseruduk mobil box. Ini yang cerita temen ini nih tukang dagang. Saya tanya loh, Mas yang biasa mangkal di sini kemana? Sakit. Akhirnya saya tengokin kan di Kebon Baru belakang SD 09 ini. Saya seumur-umur nengokin orang sakit nyumpain mati ya itu. Jangan ditiru. Ini saya karena saking keselnya terus gimana ya? Begitu saya tengok, saya ke situ nanya ke teman-temannya, Mas, tukang mie ayam yang itu lagi sakit Pak, lagi ininya pada di itu apa, pada bengkak begini. Begitu saya masuk, loh, wah ini bentar lagi mati. Jangan gitu, loh katanya mati enak, lah ngapain takut mati? Yang kata dia itu yang dia bilang tadi mati enak itu, ya saya sumpahin.
Katanya mati enak kok takut. Mati aja sekarang daripada capek-capek dorong gerobak saya gitu. Mati enak. Jangan, anak saya masih kecil lah. Ngapain mikirin anak, mati aja mati. Alhamdulillah habis itu akhirnya sedikit-sedikit mau sholat. Sekarang udah pensiun, udah gak dagang, udah di kampung. Nyatanya ngajak orang sholat itu memang kadang sekali-kali perlu di shock terapi kayak gitu. Bentar lagi mati. Dia gak percaya, masalahnya awalnya tapi begitu dia sakit. Nah, makanya kadang orang itu kalau gak dinasehati dengan ucapan gak mempan, maka orang seperti itu nunggu dinasehati keadaan. Diomongin udah gak mempan, nah, tunggu aja ntar kalau dia udah dinasehati keadaan, gerobaknya diseruduk mobil box, badannya pada babak belur lah, baru sadar. Nah, ayat ini fa'abadzalimuna illa kufura. Lah orang-orang zalim, orang-orang yang kufur biar dinasehatin kayak begitu itu wis enggak mempan. Ya wis. Tugas kita kan cuman memberitahu, tugas kita ngajak, masalah dia mau dan tidak mau itu urusan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Qul, sampaikan wahai Muhammad. Lau antum, seandainya kalian tamlikuna khazaina rahmati rabbi, memiliki perbendaharaan kekayaan karunia Allah. Ayat ini turun itu untuk atau ditujukan orang-orang yang kalau sedekah nunggu kaya. Bu, ini sedekah, aduh belum, ntar ya kalau ini, ntar ya, gampangnya ntar kalau nunggu kaya. Lah orang kalau udah ada watak-watak dalam dirinya itu bakhil, ya kayak gitu. Padahal sedekah itu bukan nunggu kaya, tapi sedekahlah maka engkau akan kaya. Saya pernah dinasihatin orang, kalau pengen sehat, sering-seringlah sedekah tenaga. Artinya kalau ada kerja bakti, ada apa kegiatan sosial, wis ikut. Walaupun kita bantu sebisa-bisanya. Kalau pengen pinter nambah ilmu, sedekahlah ilmu. Sebisa mungkin bisa ngajarin ikro, ya ikro, bisa ngajarin alif-alifan, ya alif-alifan. Kalau pengen kaya, maka sedekahlah duit. Ya semampu-mampunya. Wong belum ada ceritanya, kita baca koran, baca TV, nonton TV, orang jatuh bangkrut gara-gara sedekah. Kalau orang jatuh bangkrut gara-gara judi, nah itu banyak. Nah itu orang yang memang dalam dirinya ada kebakhilan. Kalau diajak untuk sedekah, dia itu akan nunggu entar kalau kaya. Lah ayat ini lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Seandainya engkau itu kok punya perbendaharaan kekayaan karunia Allah, idzal la amsaktum khasyatal infaq, maka engkau akan nahan. Gini loh. Makanya lambangnya orang pelit biasanya kan begini ya. Mana itu mintain sumbangan Agustusan ke situ, nggak usah, orangnya begini, paham ya? Orangnya begini, paham ya? Pelit, pokoknya kalau itu diginiin, kok udah bahasa umum ya? Ibu enak, anaknya udah pada kerja, anak saya yang ngono, kaya sih kaya, cuman begini. La'am saktum itu artinya menggenggam, menggenggam itu kan ya simbolnya pelit ya. Khasyatal infak, takut untuk berinfak, takut untuk berbagi. Nah, orang kadang nih, ntar kalau kaya saya ini, begitu kaya ya malah tambah. Aslinya orang kaya sama orang pas-pasan itu sedekahnya berani orang pas-pasan. Orang pas-pasan punya uang 100.000. Lah kok ada temennya kepepet
buat bayar listrik. Itu dia rela menyerahkan yang 50.000. Berarti kan 50% ya. Punya 100.000. Ini pernah dengar langsung obrolan tukang beca. Hari itu dia dapat 125 apa berapa. Ada temennya kepepet minjem, ya dipinjemin yang 70. Berarti kan 50% lebih dari penghasilannya dipinjemin ke temennya. Coba kalau ada orang punya penghasilan 10 juta, berani gak dia nyedekain yang 5 juta? Gak berani. Sayang. Maka kalau kita itu semakin punya banyak, maka akan semakin pelit. Lah iya, kebanyakan mikir. Kalau dia punya 10 juta, wah ntar kalau saya kasihin 100.000 tinggal 9.900.000. Sayang. Akhirnya nggak jadi. Mending yang punya 100.000 tadi malah berani mengeluarkan 50% dari duitnya. Orang kayak memang dasarnya itu ya wis, tapi memang Quran udah bilang wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Surat apa Bu? Apa ya? Tahu sih ya, tahu, cuman apa gitu loh kayaknya ya. Apa gitu loh. Ntar kalau saya baca depannya, oh iya ya. Ayat itu menggambarkan betapa manusia itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sama sekali gak ingat. Wal adiyat fal muriyati qadha. Nah itu nanti di ayat ke-8 atau berapa kan wa innahu lihubbil khairi, bahwa manusia itu terhadap harta kekayaannya senengnya bukan main. Saking senengnya sampai-sampai kalau ada yang tadi ngajak untuk sedekahan, sayang. Ada ayat lagi itu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surat apa yuk? Aduh. Wal laili idza yaghsha. Wa amma, dan adapun mambakhila, orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa enggak butuh. Orang yang bakhil itu nanti fasanuyassiruhu lil usra. Orang bakhil itu hidupnya susah. Bakhil itu hidupnya susah. Lah kok bisa? Loh, contoh. Contoh. Ada orang yang dermawan, pokoknya suka bagi-bagi, walaupun dia bukan orang kaya sebetulnya. Cuman dia kalau punya apa-apa itu selalu bagi ke tetangganya. Suatu saat kok dia kerepotan, ia kesusahan, orang-orang itu nggak perlu dipanggil-panggilin, langsung sat-set bantu. Karena orang baik itu orang dermawan, langsung orang-orang itu baru dengar kabar si itu sakit, ya Allah, langsung ayo urunan dong, iuran buat bantu dia. Urunan, kalau orang Jawa urunan. Coba kalau yang kesusahan itu orang yang pelit, misalnya rumahnya itu bagus, rumahnya tapi dipager rapet, lah dia teriak-teriak maling, rumahnya dimalingin orang. Tetangga kanan kiri walaupun dia dengar, kalau dia pun dia melihat, kalau perlu malah habisin maling. Orang pelit kayak begitu, habisin aja deh. Orang pelit tuh. Sama-sama kita diajak, Bu. Walaupun yang ngajak orang kaya tapi terkenal pelit. Kira-kira ibu banyak alasan apa langsung jalan? Bu, ayo hari Sabtu jalan yuk ke Tanah Abang. Tapi yang ngajak terkenal begini. Ibu paling
Kalau ngomong males gak enak ya, paling aduh mohon maaf lagi sibuk, banyak cucian, banyak gosokan. Coba yang ngajak orang dermawan. Langsung paling enggak harapan nanti pulang bawa daster gamis baru ya. Jangankan manusia, binatang, kucing itu ngelihat orang pelit itu aslinya dia gedek. Kucing itu kalau ada orang makan ikan harapannya kan dapat pala, dapat buntut, dapat tulang. Lah kalau orang pelit kan palanya dimakan, buntutnya dimakan, tulangnya dikriuk. Lah itu kucing di bawah kan nungguin yo. Harapannya dapat pala, dapat buntut, dapat tulang, ternyata enggak. Kata kucing, jalan saya tungguin. Makanya ada mesin presto itu aslinya kasihan kucing loh ya. Lah iya sama tulang-tulangnya empuk, ana pala-palanya empuk, kucing kebagian opo? Kucing kesel lu yakin. Sama penemu mesin presto itu yakin kucing kesel itu. Lah iyalah syukur-syukur kalau kita beliin langsung ya. Tapi kalau yang pecinta mah ya alhamdulillah. Saya pernah itu melihat ya Allah, ibu-ibu ya seumuran Bu Zahra ini. Bukan, dia itu naik motor. Saya lagi naik motor sama anak saya yang kecil. Ibu itu langsung berhenti ngeluarin dari joknya, kucing dipanggilin, dibawain makanan. Ya Allah ibu ini. Padahal motornya itu ya motor entah jadul tahun berapa ini. Dalam hati saya ya, sama kucing yang bukan rawatannya dia di pojokan di Barucil saya lihat, bukan rawatan ini kucing jalanan itu bawa plastik kayak gini loh, isinya tuh kayak pur apa gitu, itu dipanggil-panggilin kucing itu langsung ya Allah itu apa perkucingannya luar biasa ya. Lah ini kadang kita sama kucing pelitnya naudzubillah. Lah iya. Nah, itu pun kadang kalau ikan kita hilang, kucing langsung kita tuduh. Lah umpama ibu habis goreng ikan, taruh di ruang makan atau apalah, ibu tinggal sholat duha apa-apa, begitu balik tinggal satu. Kebetulan depan pintu itu ada kucing duduk begini aja. Itu yakin kucing itu langsung tertuduh. Tanpa melalui pengadilan dulu, langsung pokoknya ada sendal yo lempar, ada sepatu yo lempar. Itu kucing kalau seandainya bisa jawab, dia akan ngomong yang nyolong bukan saya. Yang nyolong bukan. Ya Allah, wis. Kucing. Mana tadi? Lah orang kalau memang dasar dirinya itu ada pelit, la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Dan memang manusia itu pada dasarnya punya sifat pelit. Tapi pelit ada yang dilawan, ada yang diperturutkan. Yang pelit dilawan itu contohnya begini, ibu megang duit, terus ada kotak lewat, ada tadi, ada. Itu ada yang pelitnya dilawan. Duduk, wong duit saya nggak bikin ini, masukin. Itu namanya pelit yang dilawan. Tapi ada yang pelit diperturutkan, kotak lewat cuma disenyumin doang. Katanya senyum sodako, ya. Kotak lewat senyum. Nah, katanya senyum sodako itu pelit yang diperturutkan. Makanya karena ini sifat bawaan lahir, pelit itu aslinya bawaan lahir. Maka setiap bayi yang lahir, kan ibu yang tahu ya, saya lihat cuma 4 kali anak saya 4 kan saya lihatnya 4. Asal bayi lahir kan begini ya. Apa ada bayi lahir tangannya begini? Langsung dada mama. Gak ada kan ya? Bayi lahir semua begini kan? Nah, karena memang filosofinya manusia itu begitu lahir ke dunia, semua yang ada di dunia pengennya digenggam. Kalau udah digenggam, ya jangan keluar kalau bisa. Itu sifat asli dasarnya semua manusia. Tapi nanti begitu meninggal, lepas.
logikanya orang meninggal sakaratul maut itu kan nahan sakit. Nahan sakit itu biasanya kan begini kan ya. Tapi ternyata kok malah begini. Itu simbol bahwa semua yang ia genggam pengen dimiliki saat dulu baru terlahir, bahwa begitu innalillahi lepas. Semua lepas, yang dibawa paling banter 1,5 juta. Itu dia. Ada yang pengurus rumah. Lah iya, kalau di perumahan saya itu kalau ada yang meninggal, ya itu rumah namanya kalau di saya itu. Lah itu jatahnya 1,5 juta itu cukup buat beli kain kapan, beli kembang, wes pokoknya cukup lah. Terus ambulan yang mandiin itu di cover dari duit 1,5 juta. Lah berarti yang seberapapun yang kita punya, yang dibawa kan 1,5 juta. Mobilnya biar bagus, nggak boleh naik mobilnya itu. Walaupun misalnya mobilnya Pajero tetap nggak boleh. Suruh naik APV paling ya. Ambulan kan APV ya. Iya. Naik Pajero nggak boleh. Umpama ibu wasiat nanti saya kalau meninggal, kalau diantar makaman naik mobil saya sendiri ya. Ama yang hidup nggak diizinin. Tetap dipindahin naik APV. Lah iya APV. Mendingan sekarang daripada dulu yang kijang krok. Ya Allah, wa kanal insanu qatura. Bahwa semua manusia itu pada dasarnya punya sifat bakhil. Tapi ada yang dilawan, ada yang enggak. Lah yang enggak dilawan ini yang bahaya. Diperturutkan sifat bakhilnya, diperturutkan, dipiara. Ya sebisa mungkin dilawan. Wong ini sifat bawaan, kalau nggak dilawan nanti makin lama. Kalau makin lama kita dikenal sebagai orang bakhil, orang pelit. Wa kanal insanu qatura. Untuk ayat selanjutnya insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.